mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan implementasi di Mandika Medan terutama mengenai implementasi dari Mandika Medan seperti yang dijelaskan dalam laporan. Sebelum kami melakukan penelitian, jadi kami sudah melakukan pengamatan terlebih dahulu, Pak. Kami mengamati bahwa Mandika Medan ini sudah melakukan perwujudan di wilayah persatuan. Contohnya seperti kalau kan alasannya karena berbeda-beda budaya, suku agama, sekolah lain juga pasti sama. Ya. Nah, kedua kalau misalnya soal saya dari sekolah, ya semua ya. Kalau dia sekarang menerapkan kurikulum merdeka, semua pasti sudah implementasi Pancasila dalamnya. Apa yang menjadi dari kalian? Ya, ini udahlah bapak yang terlalu pada alasan kelimatan pendiriannya. Kenapa harus dibilang 3 Medan? Kamu sih banyak soal lain ya? Karena kita kalau memilih lokasi pendidikan itu nggak hanya sembarangan. Kita harus punya alasan utama, kita harus punya urgensi juga. Nah ini, ya kalau memang nggak ada masalah di sekolah tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Ada hal yang menarik. Ini pemaparan sendiri dari Kelas D PPKN tahun 2023. Saya kembalikan kepada Ada nggak jawaban yang bisa meyakinkan kami sebagai peneliti? Kenapa kita melakukan penelitian di sekolah tersebut? Iya, akhirnya kenapa kalian memilih sekolah tersebut? Jadi ini kelas D. Pertama karena alasan kami memilih lokasi tersebut salah satunya karena ada dari kami bukan alumni dari sini. Jadi menurut kami untuk masuk sekolah tersebut Pak. Lalu ada permasalahan yang kami temukan di dalam sekolah itu adanya beberapa siswa yang terlibat tawuran ataupun geng motor di dalam sekolah itu. Apa ya rencana pemasaran? Saya boleh mengambil salah satu dengan kayak cara yang menentukan, misalnya tadi bilang kami mau di sana. Jawaban yang sebenarnya lagi nanti ke isi dan proposal karena saya pernah bilang Pak. Enggak. Kalau itu saya lihat jawaban yang sebutin saya kalau karena memang ada konflik, ada permasalahan yang dipotong ke apa? Oke, soal saya terima orang itu kan problemnya jadi kurang nggak dilaporkan di kedua. Jika tadi saudara sampaikan itu, sudah sampaikan tidak bisa menggunakan nggak ada laporan itu akan diletakkan ke laporan, tapi dia tetap berdiri. Kan kalau gimana caranya supaya dia harus berdiri? Kalau misalnya dia nggak bisa melaporkannya, kalau dia lagi pada ya, nggak perlu ibaratnya harus kita diskusi segala macam. Kita baca melihat saya ternyata iya. Soalnya ini tidak baca ya. Harus lihat, dia mungkin ada grafiknya, ngerti. Kalau misalnya hanya mungkin ada ucapan aja ya, saya bisa kayak berpikir apa ya ini kita
Daripada saya lagi itu berlaku 20 menit gitu untuk memberikan kritik dan saran maupun pertanyaan. Dan itu kemudian mau perlu data. Saya buat apakah ada urgensinya, ada permasalahan kayak apa itu aja. Itu sama data. Jadi kita selesai ya kemudian sidang Indonesia ini akhirnya kita memperagakan kajian kita masing-masing. Kedua ada yang lain. Oke, catatan lagi. Kalau ini selama itu dalam latar belakang itu sertakanlah juga apa yang menjadi baik kepada kelompok untuk penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang kalian lakukan. Kalau saya tanya lah, nomor ya, apa perbedaannya baru dari penelitian sebelumnya? Baik, selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi Bapak Ibu dan Di sini saya akan membacakan isi dari 22 AMD 1 yang ada pun abstrak pada ini yaitu ini riset yang ditulis oleh kelompok 2 PPKN 4D tahun 2023 berjudul Implementasi Nilai Keadilan Pancasila dalam Mewujudkan Etika Lingkungan pada Masyarakat di Jalan Pemilah Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Pancasila merupakan salah satu Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan selain itu, Pancasila juga merupakan bukan hanya sebagai pedoman, tetapi sumber dari segala sumber yang ada dalam Indonesia yang memiliki nilai khusus negara kesatuan Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan implementasi nilai keadilan Pancasila dalam mewujudkan keadilan pada masyarakat di dalam Pemilah Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Nah, pada penelitian ini landasan teori itu dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta. Nah, di samping itu tujuan dalam penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya implementasi nilai keadilan Pancasila dalam mewujudkan etika lingkungan pada masyarakat di Jalan Pemilah Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Nah, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwasannya implementasi nilai keadilan Pancasila dalam mewujudkan etika lingkungan pada masyarakat di Jalan Pemilah itu masih termasuk beberapa karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya yang pertama, pemahaman masyarakat yang masih belum kemudian fasilitas kebersihan yang merata serta minimnya pemimpin masyarakat untuk yang aktif. Nah, selain itu masih ada warga yang membuang sampah sembarangan atau sembarangan sehingga menyebabkan sebuah polusi udara dan pencemaran lingkungan. Meskipun ada juga yang sudah berusaha menjaga kebersihan dengan sistem pengelolaan sampah. Sekian pemaparan abstrak dari saya kembalikan kepada koordinator. Kalau enggak, boleh. Saya baca nih di latar belakang. Saya berikan kepada Bapak Bapak. Kalau bedanya apa hasil penelitian ya? Pertanyaan atau saran? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Firza. Oke, di sini saya akan memandu. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit kritikan mengenai ini laporannya sudah di ACC, sudah disahkan ini kenapa tidak ada tangan? Kan misalnya kalau misalnya lah gitu sebelumnya dia implementasi Pancasila dalam kehidupan sosial budaya masyarakat bla 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 di silakan di masyarakat terus kalian di sekolah kayak gitu. Izin menjawab Bapak Dewan Penguji, proposal maupun laporan berdasarkan ini sudah di ACC Bapak dan sudah dicek langsung oleh Bapak. Tapi kami belum meminta tanggapan Pak. Laporan ini sudah di ACC belum? Itu ditandai dengan tanda tangan. Kalau sudah ditandatangani, berarti sudah di ACC. Koreksi ya.
Oke, baik silakan. Oke. Oke, langsung ke teknisnya. Saja ya. Jika tabangan, Mungkin nanti kita ini terlalu dekat kan misalkan di antara belakang itu. bab ininya dengan oke, mohon dikasih jarak gitu kan. Ini sebelum saya lanjut penulisan marginnya berapa? Observasinya itu ke Izin menjawab Bapak. Guru dan Izin siswa. majelisnya itu adalah 4433 Bapak. atau ke siswa saja. 4433. Ke siswa. 44 itu apa? 33 itu apa? 44 itu ukuran Harusnya ke kelasnya guru siswa. 4. Oke. Untuk sisi kanan, Nah, sisi kiri, atau terus? sisi atas dan sisi bawahnya Pak. Hasil dari observasi itu mohon ditolong masukkan juga. Ada yang Biar menambahkan? baca tahu, yakin. Ketika kalau sampaikan cara argumen yang termasuk ini, Silakan. saya kan datanya. Belakang. Oke ya. Kemudian. Kemudian Margin kalau namanya pendidikan BESA, setelah kalian dengan itu memang menjadi setelah dia tidak tapi mau tak lanjut. mungkin pak sama semuanya. Harus ada bedanya. Mungkin bapak Balik. sekali telah membaca secara Oke, silakan. sama, ada bedanya. Oh, nanti itu baik ya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Coba sampaikan juga secara garis Oke. besar saja di latar belakang apa yang berbeda. Dasar kita ya. Yang pertama dari penelitian sebelumnya. Di abstrak ini, yang telah bagaimana kalian menuliskan abstrak? Oke, next market itu Ada yang menjelaskan? tentang teori. Teori Coba yang lain tentang selain teori. implementasi dari kesatuan. Baik, terima kasih Cuma kepada saja Bapak referensi. Dia telah Di memberikan definisi saya yang pertanyaan. sama, ada juga yang Dalam menggunakan. kami menyusun Coba abstrak ini, dipakai bagian siapa? pertama itu Itu merupakan yang jadi judul dari saudara laporan dia. medis kami, Kalau yakni implementasi sesuai mereka dengan Pancasila dalam mewujudkan etika lingkungan pada masyarakat di dalam lingkungan kecamatan dan kabupaten Medan. Nah, selanjutnya yaitu landasan setelah itu kami masukkan landasan teori yang kami gunakan. Setelah landasan teori yang kami gunakan, kami menggunakan metode penelitian apa yang kami gunakan di dalam jauh abstrak dengan ini. seharusnya. Setelah Kira-kira gimana caranya metode itu, memperbaiki etika peserta didik? kemudian Nanti tujuan lagi dari boy. penelitian kami ini Oke ya. itu untuk apa? Terus Jadi di situ sekarang kami identifikasi masalah. penelitian dalam kasus ini apa yang Apa kami cari dalam identifikasi masalah? laporan penelitian. Saksikan aja. Kemudian setelah Silakan. tujuan baru kami Silakan aja buat ya. hasil yang kami dapat dari laporan penelitian ini. Namun sebelum membuat abstrak ini dibuat di belakang paling belakang Oke, setelah silakan dulu. laporan kami ini selesai. Masalah di dalamnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ini di sini tulisnya kajian implementasi. Berapa kalimat yang Kajian tentang tertuang dalam implementasi. Kedua, kesadaran siswa dalam implementasi. Tiga, implementasi juga kesatuan. Mana masalahnya? Ada yang Ada menambahkan? masalahnya di sini. Tiga, ada masalah pemilihan. Masalah apa? Yang Masalah seharusnya di sini. Identifikasi itu dia kata membuat kalimat yang tertuang harusnya dan berapa kali tadi ada Sesuai dengan mengucapkan beberapa pedoman apa yang jadi kata kunci untuk bisa membuat identifikasi Terima masalah. kasih kepada Bapak Dewan Murti. Tapi nggak bisa kalian tuliskan. Kata yang seharusnya Oke lah. untuk abstrak itu Terlalu panjang kita sebenarnya mau tulisan ya. 500. Mohon coba identifikasi masalah. Makanya memang latar belakang itu diperbaiki. Diperlihatkan memang permasalahan apa aja yang kalian lihat di sekolah itu. Harus kalian mudah. Oke ya, ini ada yang mau jawab? Aku buat tugas, oh ini. Misalnya kunci kayak rendahnya implementasi Silakan dulu. atau nilai persatuan. Jadi benar ya. Guru Yang tadi itu kurang mengoptimalkan misalnya. standarnya 200 kata. Bla bla bla. Yang paling maksimal Misalnya, itu mentok di kesadarannya. 250 kata. Oke. Nah, Kemudian di abstrak ini harus saya mencakup sendiri yang bagi kita itu laporan dari cara bab 1 memperbaikinya. Kalau Kita nanti harus memperbaiki, Oke. ya kan? Nah, Jadi, itu harusnya di sini saya tidak melihat masalah. analisis datanya. Sebelumnya Ya, itu apa? ya. Teknik analisis data. Nah, Apa kalau aja? ada identifikasi aja udah tuh. Nah, Teknik itu analisis data. kita pasti bawahnya udah. Kenapa Dari tidak? kita semua tuh kalau dulu pasti bawahnya semua kayak gitu. Batas Dua masalah nama. juga. Coba Batas silakan. masalah. Ya karena identifikasi cuma 3. Batas pas cuma ya ini yang mau nggak mau Silakan. ambil karena pilih. Rumusannya bisa pilih. Batasan satu ya satu doang rumusan. Ya silakan ini. Baik, terima kasih. Begitu kan maksudnya bagaimana implementasi. Izinkan saya menjawab Kalau pertanyaan. identifikasi Analisis ada yang kan digunakan yaitu memperlihatkan ada kejanggalan di sana. observasi, wawancara,
wawancara Oke, observasi mohon dan nanti diperhatikan diperbaiki. Oke, silakan yang lain. Ya, oke, 20. disingkat aja dulu. Baik, sebelumnya terima kasih Ya, kepada Dewan Penguji. Ada Oke, kalau teknik saya analisis masih waktu data lagi. yang digunakan, yaitu yang pertama reduksi Saya data. ingin perjelas. Reduksi data itu ialah Dan yang silakan sebutkan aja. Kan namanya penelitian kalian menggunakan metode apa? reduksi data, diskresi data, dan verifikasi. Ya. Oke, silakan dulu. Cara Jadi, umumnya harus ada bagaimana cara kalian analis data. membeli Analis data itu terdiri dari data, diskusi data, dan verifikasi tulisan. untuk memberikan kesimpulan. Dia harus dicantumkan begitu. Kalau misalnya dia menggunakan Kemudian, model simpelnya gini, kata kunci ini jangan semua tebal gitu. harus dilengkapi, Haruslah di- dilengkapi kembali. Setelah kata kunci titik dua harus Tapi apa yang kita lakukan? tebal gitu. Oke. Kemudian di sini Mana akan menggambarkan diri kalian? oke, itu mungkin sedikit koreksi secara garis besar yang saya lihat di sini. Oke, daftar isi. Kata kunci yang tentang yang dia kembali. Sebelumnya ini Bagaimana cara menggambarkan penelitian kalian? penelitian ini kualitatif atau kuantitatif? Coba nomor 3. Terima kasih kepada Bapak Tinggi. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif. Oke, baik. Kualitatif ya. Lanjutlah ya. Silakan. Mohon nanti diperiksa ya, sesuaikan dengan pedoman penulisannya. Oke lah. Masuk bab 1 aja langsung. Referensi yang lebih pasti. Bab 1 di latar belakang. Sebelum itu ini juga terbuka. Mohon diperhatikannya. Oke. Jadi benar-benar Ini terbuka. dengan itu Ini terbuka tidak. kemudian yang kan dijelaskan Oke. Kemudian saudari yang ini penelitiannya bersifat khusus atau khusus umum? oke, tapi saya mana? Penelitian yang dibuat ini. Nggak ada penjelasan agensinya mulai dari negara Indonesia, di mana permasalahan Ya, silakan. tentang nilai-nilai persatuan. Terima kasih kepada Bapak Tinggi. Adapun penelitian kami ini yaitu dari khusus. Jadi kami menjelaskan dulu atau piramida terbalik. Umum dulu yang kami jelaskan, lalu permasalahan tertentu baru merupakan yang kami teliti dalam Pasti semua tahu kayak misalnya tanggal 98, apa lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya, Isu yang apa yang kenapa kalian kenapa ada apa masalah yang melatar belakangi kalian meneliti di lokasi tersebut? Nggak usah terbawakan isu. Tapi masalah apa yang terjadi saat ini? Baik, terima kasih kepada Itu Bapak bisa Tinggi menjadikan yang saya sebuah menjawab. Adapun alasan kami meneliti di tempat tersebut karena permasalahan yang pasangan. sesuai dengan goal kami yaitu implementasi nilai keadilan Pancasila dalam pendidikan dan lingkungan di dalam masyarakat di daerah tersebut Ya kan? sesuai dengan judul kami di mana daerah tersebut terdapat ketimpangan dalam pengelolaan lingkungannya, masih terdapat beberapa warga yang kurang sadar akan pentingnya pengelolaan lingkungan. Seberapa istimewa sih Nah, ini kalian menjadi seorang kenapa kalian bisa meneliti di sini? Baik, terima kasih Bapak. belakangan. Izinkan saya menjawab. Nah, ini Karena Pak di daerah ini istilahnya terdapat ketimpangan di mana ada beberapa daerah yang tidak yang masih kurang merata pengelolaan kebersihannya. Ada yang lebih baik dan ada yang kurang dalam pengelolaannya Pak. Kayak yang daerah komplek itu lebih diperhatikan dan daerah yang di belakang atau agak ujung itu kurang diperhatikan. Khusus apa dari Oke, silakan khusus. silakan pakai tuangkan dalam terlengkap. Saya Buat silakan. narasi. Baik, terima kasih. Tapi berhubungan ya para Saya menambahi jawaban dari rekan kami. Indonesia ya. Adapun keistimewaan mengapa kami memilih tempat ini? Karena tempat ini sesuai dengan judul kami, yaitu implementasi nilai keadilan Pancasila dalam mewujudkan etika lingkungan. Nah, terbukti nyata juga bahwasanya tempat kami ini masih mengalami kesenjangan terhadap kepedulian lingkungan. Nah,
Selain itu, lebih istimewanya lagi dalam lingkungan ini kami memiliki yang namanya fasilitator. Fasilitator kami ini merupakan bagian dari kami sendiri, dan fasilitator kami ini merasakan dampak ketidakadilan lingkungan tersebut. Itulah alasan mengapa istimewanya lingkungan ini kami angkat dan kami teliti. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Oke. Berarti ada fasilitator ya. Makanya Saya rasa dia banyak ini. saya jawab berapa nih? Oke, baik. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Jadi 13, fenomena apa atau permasalahan apa yang kalian temukan dalam kitab tersebut? ada yang panjang itu. Coba Oke, nomor gimana caranya supaya lebih enak dibaca? silakan. Jadi antara paragraf itu juga pas si pembaca itu melihat, oh iya ya, kali. Keistimewaan permasalahan apa Oke. yang Mungkin saya rasa masih kayak ini satu masih belum ada perlakuan yang namanya pengadilan juga ketika masih banyak Baik, masyarakat terima kasih kepada Pak Durga atas masih banyak kritik, masyarakat yang masukan, menolak sarannya. terus kalau ada Ini fasilitas kebersihan yang ada di cerdas. masyarakat itu menjadi salah satu Ya. permasalahan pokok. Sudah Selain itu ada masyarakat itu lagi. masih belum memahami konsep etika dan Selanjutnya, masih banyak masyarakat yang kita jeda terlebih yang namanya dahulu pembakaran sampah yang melaksanakan dapat sholat menyebabkan zuhur. polusi. Demikian Nanti kita balik di 13 Oke, siapa lagi yang bisa menjelaskan? 20. 20. Oke. Baik, terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Dewan Penguji untuk mengajukan pertanyaan. Fenomena atau permasalahan apa yang kalian temukan di dalam lokasi penelitian kalian? Baik, adapun fenomena yang kami dapatkan dalam penelitian ini masih terdapat masyarakat yang kurang memahami etika lingkungan di dalam masyarakat tersebut, dan masyarakat juga kurang memahami nilai keadilan, di mana pemerintah masih kurang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, seperti pemberian tong sampah agar masyarakat dapat menjaga lingkungan. Oke, silakan Bu. Berarti kurangnya pemahaman ya terhadap konsep etika lingkungan di situ ya. Oke lah, kita mau lama-lama. Oke, langsung aja lah yang diberikan masalah mempersingkat waktu. Sebelumnya apa itu identifikasi masalah? 08. Baik, terima kasih kepada Bapak Dewan Penguji. Identifikasi masalah itu adalah suatu fokus untuk mendapatkan fokus penelitian untuk mendapatkan rumusan masalah. Adapun identifikasi masalah ini suatu konsep untuk mendapatkan rumusan masalah untuk fokus penelitian. Oke, silakan. Jadi identifikasi masalah itu diambil dari latar belakang masalah yang kalian temukan di lokasi penelitian. Oke. Kemudian kalian tuangkan di dalam sini. Apa aja masalah yang kalian dapatkan? Kalian masukkanlah semua dulu. Kemudian harus sesuai dengan fakta yang ada. Jangan asumsi. Harus betul-betul ada dan betul-betul terjadi. Oke. Di sini identifikasi masalahnya kajian tentang implementasi dari sila kelima. Tadi fenomena atau permasalahan yang kalian ambil itu tentang apa? Tentang etika. Di sini tidak ada identifikasi masalah. Kemudian pemahaman sikap ada. Harusnya dituangkan gitu kan fenomena permasalahan itu di identifikasi masalah. Oke? Oke, itu ya. Kemudian pembatasan masalah. Sebelumnya apa itu pembatasan masalah? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Penguji. Adapun pembahasan masalah itu merupakan batasan permasalahan yang kami kaji atau sebagai fokus pembahasan yang akan kami teliti. Apa isi pembatasan masalah? Adapun isi pembatasan masalah kami itu implementasi nilai keadilan Pancasila dalam mewujudkan etika lingkungan
lingkungan pada masyarakat Jalan Pemilar, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Bapak. Tapi di sini ada bagaimana pemahaman implementasi. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Nurul atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bagian atas rekan saya. Nah, adapun kenapa ada pemahaman itu, kami ingin mencari tahu bagaimana pemahaman implementasi nilai keadilan Pancasila dalam mewujudkan etika lingkungan pada masyarakat di Jalan Pemilar, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Nah, masyarakat itu kami harapkan masyarakat itu tidak hanya paham tentang apa maksudnya teorinya aja, bahwasanya kebersihan lingkungan itu seperti ini tuh mencemari lingkungan, tapi kita ingin mencari tahu bagaimana bagaimana masyarakat itu mengimplementasikan apa yang sudah mereka pahami. Oke, baik. Jadi batas masalah itu diambil dari implikasi masalah, oke? Dipotong, diambil sedikit. Saya lihat tadi 2 ya implikasi masalah. Harusnya diambil 1, bukan dua-duanya, oke? Jadi yang diambil itu implementasinya, bukan kemauan implementasi, oke? Oke, itu koreksi ya. Kemudian masalah itu. Sebenarnya masalah ini belum duduk sebenarnya. Tapi kalian kan asal-asalan, tapi ini asal-asalan. Ya Pak, rumusan masalah. Di sini rumusan masalah apa itu rumusan masalah? Kemudian secara umum lah itu. Coba saya menjelaskan. Di mana? Terima kasih kepada Bapak rumusan masalah yaitu permasalahan yang kami temukan, permasalahan yang kami teliti dalam penelitian yang kami lakukan. Rumusan masalah secara umum itu apa? Definisinya atau apa itu? Rumusan masalah umum itu rumusan yang utama dari permasalahan yang kami temukan. Oke. Ada yang ingin menambahkan jawaban? 20. Menjawab rumusan masalah umum adalah sebuah pernyataan di mana rumusan masalah tersebut yang nantinya akan kami teliti. Di mana itu? Di masyarakat di Jalan Pemilar, Kecamatan Medan. Rumusan masalah itu dituangkan di mana? Dibahas di mana? Silakan. Jadi rumusan masalah itu diambil dari pada satu masalah dari laporan Kemudian rumusan masalah itu dibahas di mana? di pembahasan. Oke ya. Di sini yang paling fatal itu rumusan masalah itu harusnya itu ditandai dengan tanda tanya atau pertanyaan. Di sini tidak ada tanda tanya. Oke. Jadi sini bagaimana ini menanggapi yang dilakukan sila bla bla bla. Tapi nggak ada tanya. Oke, koreksi lah ya. Ini juga gantung di satu. Oke. Kita langsung ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi. Oke. Manfaat penelitian. Ini manfaat penelitian itu secara teoritis dan praktis. Perlu lagi ada bagi pendidikan, bagi tulis. Oke, perbaikanlah untuk mempersingkat waktu. Pertama itu harus tahu lah pedoman tulisan. Harus sesuaikan dengan pedoman tulisan yang sesuai dengan tulisan kita. Kemudian salah-salah ketik pengetikan segala macam harus di apa ya? Saya. Kemudian margin juga jangan lupa. Kemudian masalah ini sebenarnya dulu. Kalian tadi sudah menjelaskan masalah ini secara umum ke khusus, tapi masalahnya dulu. Terus identifikasi masalah juga kurang mengena, kurang ada, kurang dapat apa masalah yang mau diidentifikasi. Kemudian rumusan masalah juga
Oke. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu Pak. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Darto. Selanjutnya pada Pak Jason, saya silakan untuk memberikan kritik, saran maupun pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan pendidikan. Jadi setelah saya membaca dan laporan kedua ini saya dapat pertanggungjawaban daripada kelompok. Karena di sini sudah dijelaskan semua maksudnya bagaimana itu konsep keadilan, bagaimana itu kehidupan, apa perbedaan dan hubungan daripada konsep keadilan dengan etika lingkungannya. Jadi saya cuma minta malah betul-betul ini dipelajari atau dipahami. Jadi salah satu dari kalian harus yang menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Bapak Iwan Kunti. Izin menjawab. Adapun kajian teori yang pertama yaitu konsep nilai keadilan. Nah, adapun konsep nilai keadilan ini adalah keadilan menurut Aristoteles adalah bahwasanya keadilan itu bukan hanya sekedar sumber hukum, tetapi juga mengenai etika dan juga moralitas. Nah, maksudnya di sini ialah semua orang berhak mendapatkan hak yang sama mengenai apa yang sudah menjadi haknya. Kemudian yaitu kajian teori yang kedua yaitu etika lingkungan. Nah, etika lingkungan itu merupakan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku terkait nilai-nilai positif dalam pengelolaan lingkungan. Nah, prinsip etika lingkungan itu yang pertama itu ada prinsip etika lingkungan itu salah satunya yaitu keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, kemudian juga kasih sayang, kemudian tidak merugikan dan lain sebagainya. Kemudian kajian teori yang ketiga yaitu hubungan antara nilai keadilan dengan etika lingkungan. Nah, hubungan antara nilai keadilan dan etika lingkungan ini sama-sama menjelaskan mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan akses yang setara untuk dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian yaitu ada jurnal relevan. Yang jurnal relevan yang kami gunakan itu ada 3. Namun saya tidak bisa menjelaskan ketiga-tiganya. Untuk jurnal relevan yang pertama yaitu dengan judul perwujudan nilai keadilan dalam pengelolaan lingkungan dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh yang ditulis oleh Muhammad Natsir Fuadi dan juga Jaki Ulia pada tahun 2022. Nah, penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana pengelolaan lingkungan yang ada itu dapat mengatasi kemiskinan yang terjadi di Aceh. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwasanya pengelolaan lingkungan di Aceh ini harus lebih melihat mengenai konsep nilai keadilan, di mana masyarakat di Aceh ini harus dilindungi tentang hak dan kewajibannya agar mereka itu tidak dirugikan oleh eksploitasi. Sekian yang dapat. Kemudian ada kerangka berpikir. Di kerangka berpikir itu yang bagian atas itu merupakan tema dari judul tema dari penelitian ini yaitu implementasi nilai keadilan Pancasila dalam mewujudkan etika lingkungan. Nah, kemudian yang di bawahnya itu merupakan kajian teori yang kami gunakan. Nah, di sebelah kiri itu ada konsep nilai keadilan, yang bagian tengah itu etika lingkungan, dan yang sebelah kiri itu hubungan nilai keadilan Pancasila dengan etika lingkungan. Nah, dari ketiga kajian teori ini kami ingin mengetahui bagaimana implementasi dari sila kelima Pancasila. Kemudian dari implementasi ini kami ingin mengetahui bagaimana pemahaman sikap keadilan masyarakat dalam mewujudkan etika lingkungan. Sekian dari saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih sangat dulu. Jadi dari semua hal yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang ada pada kajian bersama yang kalian buat. Tetapi sedikit ingin saya tanyakan dalam hubungan antara nilai keadilan dengan etika lingkungan itu. Jadi sebenarnya yang kalian bahas dalam etika lingkungan itu bagian apa? Apakah buat yang kalian bahas dalam etika lingkungan itu sebenarnya apakah pengamatan sumber daya alam, apakah sebenarnya dalam penanganan sampah? Karena dalam dokumen kalian dokumentasinya kan ini
keterpilihan untuk merasakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik ini? Atau bagaimana? Jadi maksudnya kehadiran lingkungan di sini itu semua masyarakat itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi untuk mendapatkan itu perlu diperlukan yang namanya kerjasama. Jadi apabila ada masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut itu dapat merugikan masyarakat sekitar. Jadi keadilan itu tidak didapatkan oleh masyarakat yang sudah melakukan yang namanya etika lingkungan tersebut. Masih tidak memberikan seperti masukan kerangka berpikir. Lingkungan sini sudah berkembang, tapi menurut saya tiba-tiba muncul mengetahui kejadian berkaitan dari sila kelima Pancasila. Jadi tiba-tiba muncul sementara pembahasan terkait sila kelima Pancasila itu cuma di beberapa bagian aja, di bagian mana? Bahas sedikit di sini, tapi kemudian berani memasukkan ke rapat berpikir. Jadi kalau menurut saya ini perbaiki lagi, mungkin kemudian bahas terkait apa yang saya sampaikan tadi terkait hubungan daripada konsep nilai keadilan dengan etika tadi. Apa masalah yang dibahas di situ yang akan maksudkan di sini? Bukan malah memasukkan menjadi implementasi dari sila kelima, karena ini tidak ada itu cuma sedikit aja semua, tapi kenapa harus ada di sini? Lalu pada judul ini ditambahi masukkan judul semua, jangan hanya di sini saja. Yang lebih spesifik. Oke, mungkin sekian saja dari saya berikan kepada Baik, terima kasih Pak Jason. Ya, kita tahu bahwa kelompok yang di sebelah break ya. Nah, makanya kita break dulu sejenak untuk yang muslimnya sempat sholat dan yang muslim bisa menyesuaikan gitu. Bisa kembalikan ke kalian lagi. Mungkin kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Oh ya, untuk jam. Kalian mau jam berapa? 20 menit. Iya. Di jam 13.40 nanti langsung sini ya. Oke, udah. Sampai 4 dan jatuh. Nah, kenapa saudara mengambil teori? Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji. Di sini kami menggunakan 4 teori, yaitu pengertian dalam Pancasila, lalu mengenai persatuan dalam Pancasila, Pancasila sebagai Pancasila, kasus dan budaya, dan implementasi atau hubungan implementasi dan kesatuan dengan etika dan budaya. Nah, kami menggunakan teori ini karena berkaitan dengan judul. Sebelum kami melakukan penelitian mengenai implementasi kesatuan, kami harus mengetahui dasar-dasarnya. Setelah itu, kami juga menggunakan teori sebagai pemikiran dasar kami atau sebagai fondasi sebelum kami melakukan penelitian. Jika kami sudah mengenai teori ini, kami akan dapat memahami apa yang akan kami teliti. Setelah dengan adanya kajian teori ini dapat memberikan pemahaman kepada kami mengenai implementasi kesatuan dalam kepada Ibu Kira, saya persilakan. Padahal itu sumbernya tidak Salam ada ataupun pertanyaan. Halo. dan duduk saudara itu masuk pada Halo. sidang ketiga. Hai. Nggak masuk pada sidang ketiga. Persatuan dan mewujudkan. Hai.
dalam Otak Pancasila. sebentar. Pancasila sebagai sistem etika untuk apa kalian buat Oke, poin Adinda apa dari ya? kelompok 2 kelas Penting D disatukan aja. membahas mengenai implementasi nilai keadilan Pancasila Dan sebenarnya kalian sudah membahas Pancasila. dan masyarakat di dalam pemilah Paham nggak dan buat proses kajian teori? perbandingan. Sebelum saya masuk Kajian pada teori tiga, buat harus mengulas sedikit saja. Apa yang Untuk judul itu spasinya satu, teorinya seperti referensi. teori apa yang Dan yang digunakan kedua, supaya bisa untuk menyelesaikan bagian masalah halaman judul itu. itu seharusnya tidak ada Makanya pelanggaran kalau ulangan. bilang Masuk Waktu kepada baik bagian kajian halaman teori. pengesahan, ini sebaiknya harus ada tanda tangan dari ketua sekaligus dosen pengampu. nah, jadi EYD diperhatikan seharusnya terima sekarang kasih, tidak terima lagi kasih membuat menulis pengertian ada Pancasila untuk apa spasinya. Abstrak. dalam Abstrak itu satu spasi sudah pas. Namun di dalam abstrak belum sistematis. persatuan itu sila Seharusnya ketiga. itu harus ada permasalahan. Nah, sila Tujuan ketiga itu metode, diatur metode sedangkan dulu baru tujuan, boleh diperiksa. Pembahasan tujuan metode, diadopsi dari mana hasil sila ketiga tersebut? penelitian baru kesimpulan. Daftar isi pada kajian pustaka, penelitian yang relevan tidak perlu jurnal relevan 1, relevan 2, jurnal relevan 3 cukup. Tidak. Penelitian yang relevan aja. Masuk pada bab 3 metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan setelah saya baca itu kualitatif dan pendekatan deskriptif, benar? Itu ada 3 butir. Tapi mengapa Apa menggunakan 3 butir? populasi dan sampel? Ini hanya untuk kuantitatif. Namun bukan seperti ini, nanti sistematikanya akan saya sampaikan yang bedarnya itu seperti apa. Hah? Itu ada 3 butir. Masuk Ada pada bab dari, 1. sila Ya. Penelitian yang relevan Udah, atau udah, penelitian udah. tertentu itu boleh dimasukkan sebagai pembaharuan. Kira-kira apa yang menjadi novelty dari penelitian Anda semua? Namun, kenapa yang lebih dijelaskan itu masalah yang ada di lingkungan jalan pasar kita, seperti itu baru di jalan terus area kota Medan. Kenapa tidak langsung di daerah lokasi penelitian? Harusnya masalah itu dijaga karena belum ditemukan. Saya tanya perbedaan ini menjadi permasalahan di lokasi penelitian. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewa Kunci. Inti dari permasalahan dari penelitian sebenarnya, saya itu ketimpangan kenapa dan saudara ada buat implementasi nilai keadilan dalam langsung aja pada kehidupan konsep Bhinneka di Tunggal masyarakat dalam mengilah tetapi Dalam konsep Bhinneka Tunggal Jangan Ika itu tidak ada menjelaskan sebagainya. bagaimana nilai persatuan itu Hanya itu ketimpangan dan bagaimana menyangkut terkait dengan apa yang dibilang saudari Yohana. selain itu Itu sudah jelas. permasalahan yang Apa ada yang di disebut dengan ini Pancasila masyarakat masuk di lagi sini itu paham sila ketiga terkait etika lingkungan namun belum Dia mengimplementasikan mencakup gimana sebenarnya menjaga Nah, etika lingkungan itu. revisi Belum sepenuhnya sadar itu buat konsep contohnya Bhinneka Tunggal. masih ada tumpukan-tumpukan sampah di Nah, sekeliling terkait rumah dengan mereka. Terus etika, sampahnya itu juga masih sebenarnya berserakan. nanti konsep Bukan cuma Bhinneka hanya Tunggal Ika sampah itu. yang Coba mana ambil nggak sampah referensinya seperti banyak. itu masih berserakan di mana-mana saja. Itu Semua juga bahkan terkait di etika. jalan pengilar Etika kecamatan dalam Pancasila. Kenapa jauh sekali untuk ambil daerah? Nah, menguatkan teori kalian itu ambil aja teori nanti dari Kak Martens. Buat nanti teori Kak Martens namanya di atas. yang Ananda sampaikan tadi. Nah, itu ada bukunya. Sebenarnya masalah sampah masih sangat Itu krusial, kulit masih kalian bisa kita seperti kita apa cari. itu secara epistemologis, secara ini ada disebutkan bagaimana etika itu dan bagaimana etika itu secara masyarakat atau lingkungan kecil Untuk ke daerah termasuk itu adalah sekolah dan salah satunya. itu yang menjadi Nah, di situ kalian acuan kaji dasar apa-apa aja yang dijelaskan oleh Kak Martens atau bagaimana? terkait dengan etika. izin Ibu dan Masuk lagi nanti itu itu moral. kan menjadi suatu Bagaimana seseorang itu dikatakan acuan bermoral dan tapi dengan beretika adanya dan suatu bermoral. fasilitator itu Apa? kan terbantu Ada penjelasan. untuk mendapatkan Nah, atau tinggal menganalisis cari datanya bukunya, atau mendapatkan cari informasi yang referensinya. lebih lengkap lagi. Selesai. Tidak akan mungkin sebuah Nah, laporan ini selanjutnya. disusun dengan rapi dan sistematis tanpa adanya kami mewawancarai masyarakat di sana dan untuk Nah, terkait dengan, jadi objek hubungan implementasi nilai persatuan pada etika dan sosial budaya kamu sambut kalian. Nah, mending ambil teori nomor 2 Jadi dari masalah nomor 4 sosial kalian ekonomi ini. di bagian Ambil aja begitu langsung juga teori dengan sosial identifikasi budaya. masalah
sosial budaya yang ada di Indonesia dan luar. Bagaimana penjelasannya ada? Tadi di bab 2 sudah Ada. disinggung oleh Bapak Jackson. Jadi dari yang titik 3 ada dalam pertanyaan yang kalian. Konsep Bhinneka Tunggal Ika baru terkait dengan Namun etika nanti yang masuk pada teori kapten. Masuk lagi yang ketiga teori sosial budaya sudah lengkap. Tapi ada pengulangan lagi. Dari sisi Pancasilanya tidak dapat nanti di Bhinneka Tunggal Ika memperdalam apa itu etika nanti dari teori kapten. Nah, bagaimana teori sosial budaya yang ada teori sosial budaya? 3 aja cukup. Memenuhi semua. Kepada jurnal yang relevan itu tidak Nah, perlu nggak usah kalian sampai 5. langsung aja juga penelitian 5 ini yang aku baca sampai sekarang berapa sebenarnya? Titik teori penyelesaian 5. sampai di belakang-belakangnya tidak perlu digunakan Ya harus banyak untuk menyelesaikan sebuah teori, tapi cukup teori yang tepat lagi disesuaikan dengan yang memang dari Pak Jackson dan bisa dia menyeluruh ini yang buat kan ada semua kan ini pada buat permasalahan sumber peneliti 2025 masuk di Itulah. ranahnya saya isi untuk metode berdua penelitian yang itu digunakan oleh peneliti terkait dengan kutipan. Tolonglah belajar mengutip bagaimana yang benar. Nah, mungkin kalian mandiri, tapi dalam mandiri itu juga ada yang tidak sesuai dengan standar apa kutipan yang benar, harus juga kalian edit. Jangan karena kayak gitu di mandiri langsung itu aja. Nah, kayak ini di pelajaran pertama dalam kajian teori dan Pancasila itu salah. Nggak bisa Nah, lihat dulu apakah setelah kutipan titik atau sebelum kutipan titik. Ini banyak yang pilih. Nah, tolong diperhatikan. Tapi kan akan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Selanjutnya, Agar jangan pakai oleh cara yang kami gunakan ini kan menggunakan metode banyak sekali yang menggunakan menggunakan kualitatif. agar lebih rinci metode yang kami gunakan itu metode kualitatif. Oleh sebab itu, Metode maka dengan itu nggak usah. apa itu deskriptif? Nggak usah dibuat dalam makalah seperti itu. Dengan metode eksperimen. Dan ingat, kalau paragraf awal paragraf itu jangan buat kata Deskriptif menggambarkan. Nah, masuk pada penelitian yang terdahulu. Menggambarkan pengalaman Aku sedikit apresiasi terkait dengan inovasi saudara buat penelitian yang terdahulu itu lebih terarah ya. Langsung ditulis penulis alternatif metode permasalahan dalam tulis oke cocok. Tapi apa seharusnya rupanya yang diambil dalam penelitian ini sebagai instrumen utama dan apa seharusnya yang diambil di sana, makanya kita selalu buat penelitian yang terdahulu. dan data yang ada itu dia tidak bersalah tapi Apa yang dia ambil? deskripsi cerita Jawab. sekian persen kalau mati kan berada gitu. Oke, jadi alasan pemilihan metode juga harus disampaikan. Kenapa peneliti menggunakan metode? Oke, lanjut ke Oke, ada yang ingin menambahin? 19. Ini nomor urut si rezeki sama desa sama ya? 19. Oh iya, ini sama. Yang lama bisa sudah rezeki nomor 2 kali itu dan biasanya masih pembahasan yang ada makanya di apa? Taringan. Oke. Oke, ada lagi yang ingin menambahin? Daya tarik tersendiri bagian Anda untuk mengambil lokasi penelitian di Jalan Tembulan ini. Ini di jalan maksudnya untuk wawancaranya atau memang akan jalan di jalan penelitian yang datang dulu ini sebagai perbandingan lokasi penelitian kami yang sudah dilakukan pada anak dan Mengapa kami memilih jalan penelitian sebagai daya tarik? Pertama itu kami memilih itu bukan pertama itu Paling urgent penelitian kami itu bukan dilakukan di penelitian. jalan, tapi lokasinya itu berada di Jalan Pengilat. Apa Lokasinya persamaan di Jalan Pengilat, Kecamatan Medan Akas, Kota Medan. memang namanya jalan Kenapa? Karena dari situ nanti kita lihat bagaimana Kami cara memilih lokasi ini
masyarakat yang ada di Nah, kalian saya lihat kurang mengimplementasikan kebanyakan sampai 2 lembar, 3 lembar dalam yang namanya penelitian. keadilan pada keadilan dari Nah, segala oke, kalian punya bagus Si nih kurang dengan judul yang mau diangkat. tapi lihat dulu ada sistematika. Alasan itu harus dibuat. Apa-apa aja yang diambil dalam penelitian. Waktu penelitiannya kapan? pada Ya, semuanya tanggal seperti 3 ini. Maret tahun 2020. Poin-poinnya seperti apa? Apakah itu hanya 1 hari? Apa persamaan Berapa lagi? di mananya? Gak usah sampai metodenya seperti ini sampai Awal mula. itu namanya Ada pasti nggak apa lagi penelitian itu penelitiannya mulai dari mana? dahulu lagi. Dari tanggal 3 Maret tahun Bukan, bukan tanggalnya. Nah, Mulai dari sini mana paham? caranya untuk melakukan penelitian? Paham? Ujuk-ujuk data Itu ya, lokasi. tolonglah dia. Apa tuh yang mau dilakukan? Nih, bayang para penelitian yang terdahulu pilih berapa lembar ini? Pada intinya saja dengan pemilikannya. Substansinya. Nah, baru kerangka berpikir. Coba jelaskan apa? Oke, setelah dicari. Setelah itu kami memfokuskannya ke setelah dapat kami memfokuskannya itu ke jalan pemilihan yang tadi. Ya, nanti lokasi juga yang berkaitan itu udah dicari dan difokuskan. Setelah itu diapain? Kami setelah dapatkan jelasnya nilai persatuan dalam menunjukkan identitas. Setelah itu kami mencari tahu apakah ada permasalahan yang bisa kami angkat ini kami tidak ternyata kami dapatkan jadi kami memilih lokasi tersebut ini sebagai lokasi tersebut. Apa namanya? Bahasanya itu apa? Maksudnya adalah Langkah awal banget untuk melihat-lihat. Observasi. Udah, observasinya di tanggal berapa? 3 Maret tahun 2020. Wawancaranya di tanggal berapa? Di hari 7. Di hari itu juga. Sekaligus dihabiskan. Berarti hanya 1 hari. Iya, Penelitiannya. Mana? Pas dalam waktu segitu. Oke, silakan. Pertama itu di 3 Nah, Maret itu melakukan kerangka berpikir itu biasanya dibuat dalam bentuk logam biasanya. Tapi itu nggak harus. Setelah itu kami Untuk apa? lagi beberapa Untuk bisa lebih menyimpulkan Ya, di tanggal atau berapa? supaya lebih memudahkan Penelitian. si pembaca memahami. Nah, aku nggak mempermasalahkan kalian nggak buat berkat. Jangan ulang lagi. Tetapi yang dibaca karena berpikir kalian ini kayak orang yang nggak bisa berpaling teriak. Kami melakukan penelitian Pada bagian ini awal ini bahkan juga pada bagian ini kayak kalian kehabisan kata-kata, kosakata. tanggal 3 Maret kami melakukan observasi tanggal Selain itu, oleh karena itu kenapa? Bayangkan tadi sudah saya sampaikan apa itu terang? 20. Jangan dulu. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, tinggal Anda bagaimana membuat itu yang sebuah kalimat. Enggak apa? Pada bagian di atas. Yang di atas mana? Belum lagi berarti belum bisa ya. Tapi juga mana aku bilang ya? Harus bagus bahasanya dia harus puas laporan. Saya mau tahu dulu gitu. Ada bahasa baku, Boleh. Tanggal berapa? ada bahasa kami melakukan penelitian ya di tanggal semana mestinya yang dibuat itu laporan. Biar tahu dulu saya tanggal berapa penelitian di tanggal. Nah, sebenarnya kerangka pikir kalian ini saya Kalian paham observasi sebenarnya nih. tujuan kalian Ujung di apa. tanggal 3. Menjelaskan yang ini bisa, Tanggal tapi berapa? Tiba-tiba data terdapat cara atau kosakata yang kalian buat ini itu yang salah. Enggak. Berarti itu enggak sebenarnya. Jadi orang itu jadi bingung apa yang maksudnya dimulai dari sini pada bagian ini dan di atas pada bagian di atas orang bingung Oh, sidang karena itu pelajaran. ulang-ulang Penelitian kata-kata baru. oke paham? Oke mungkin itulah sedikit revisi dan masukan dari saya. Nah yang paling penting tolonglah yang tiga tadi yang 5 tadi dengan Kami datang lagi ke sana. dan Itu penulisan tanggal tetap jaga lihat tanggal dan kutipan bagaimana mengutip semestinya tolong
kamu tulis apakah kata itu saya. kamu atau tidak dan juga kalau kasih itu yang kamu lihat jangan kita semua Biar oke sama itu baiklah kamu tulis di sini. Ya, Kalian kan cara, kalian kan sana. berapa yang masuk Ke belakang, kalian kan ke belakang. Ini Oke. Sudah dicatat. Termasuk itu tadi bagian penelitian itu sebenarnya hal apa yang relevan yang memiliki kesamaan dalam penelitian Anda dan bukan atau buku dia ya. Jadi jangan langsung dicampur. Kemudian untuk masalah bab kedua sepertinya sudah clear, banyakkan memberikan masukan. Kemudian masuk ke bab 3, saya serahkan ke Bu Bila. Kata Bu Bila. benar ya. Ini kalau nggak sesuai dengan masing-masing ini kami buat. Kami koyak, kami bilang ke bapak sidang ulang dan benar-benar harus kalian kultur seminggu. Sudah ditulis, jangan dikasih tahu. Kemudian desain penelitian ini Jangan disebutin lagi di batal. kamu di sini terlalu singkat dari tadi. Terlalu singkat ya. Ini semua saya copy paste semua kelas. Jadi saya temukan kayak gini semua. Iya, singkat kali kan ada lagi di jawaban jelas. Cuma lagi ya. Dokumentasi pun sama. Bisa dilihat fotonya. Kemudian metode apa yang kalian teori apa yang kalian gunakan di Tapi nanti aja. Nanti tunggu mereka dulu tulis semua. Ya itu makanya kita tulis lagi. Yang lain pada kemarin kan? Silakan semuanya duduk. Saya mau buktikan. pendapat kalian aja lah. 3 hari melakukan penelitian, tetapi waktu di sini hanya tanggal 3 Maret. 3 Maret hanya fokus ke observasi sekaligus wawancara, tapi nggak semuanya. Apa bisa dalam sekecil itu bisa mewakili dengan laporan yang dibuat ini halaman ini? Enggak. Saya bandingkan. Kamu bilang tanggal 3, sebelum 19, silakan 2 saja. Kamu bilang Tanggal 3, tanggal 17, tanggal 20. ada kesenjangan. Kalian di sini menggunakan teknik kumpulan apa? Kalian berangkat penelitian bareng-bareng atau satu-satu nih? Bareng-bareng. Kenapa yang 4 tidak tahu? Setidaknya ini hampir-hampir mirip walaupun nggak sama data yang kalian gunakan itu ada 4. Kalian kenapa nggak bisa tahu? Ibaratkan ini laporan dibuat dengan waktu. Kalian ini kan udah Pasti pasti bareng-bareng. Jadi kenapa Pada ada laporannya bareng-bareng. Waktu nggak tahu, hanya 1 hari observasi sama wawancara beberapa orang. Cukup data yang kiranya untuk jadi mau pakai mana? Kajian-kajian formula untuk kajian mengenai di sini kan
Kenapa enggak ingat yang kalian penelitian itu tanggal berapa sih sudah dicantumkan? Tinggal melihat di foto di tanggal berapa dicantumin. Enggak susah. Ini beneran. Kemudian satu lagi, kenapa kalian Alasannya adalah apa? kalau untuk surat balasannya ibu kan masih menunggu dari lurah ibu karena lurahnya sudah di luar kota ibu dan surat kami juga tertahan di Telah melaksanakan penelitian, masih di tertahan di surat. berarti 2 surat masih proses di sana. di lokasi penelitian. Ini memang benar turun lapangan. Karena ketika ini kan Ada berapa subjek penelitian yang diwawancara? Kalau diwawancara itu sebanyak 7 orang. biasanya kalau yang sekolah kawan itu lebih mengutamakan atau pasti memiliki nilai kesatuan seperti gotong royong. Ini pakai metode kualitatif. Ataupun kegiatan Tapi kenapa ada angket lagi? Namun masalahnya yang kami dapat Anda cukup observasi wawancara dengan itu adalah mengenai tawuran. Jadi masih banyak tertarik bagaimana sih implementasinya dari kesatuan dengan apa dan hasil agama. Namun masih tawuran antara siswa. Mau hasil kopas atau main ambil aja dari yang lain-lain. Teman yang punya. Binatang sama tuh bilangnya. Hah? Ada nih itu. Masa pakai angket? Terima kasih kepada Bapak. Binatang kualitatif. Terima kasih. Apanya? Di waktu ini di bagian metode penelitian narasi itu diperhatikan, diperbaiki. Kata untuk di awalan itu Data sepertinya tidak sekunder, etis. contoh sumber data sekunder, buku, Perhatikan. ada dipakai buku, Untuk memperlihatkan relevan dengan tema penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan IP deskriptif. itu contohnya yang kalian gunakan. Kenapa seharusnya data sekunder itu udah Nah, dijelaskan? langsung Yang aja, digunakan metode apa? penelitian. Bukan Yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sensus lagi. kualitatif, Data sensus itu deskriptif, bisa berapa? kualitatif. Kira-kira Dengan metode permasalahan kualitatif, sampah di pendekatannya situ berapa ton? yes, jumlahnya? yes, Ditanya, kan? yes. Iya. Kemudian Yang dicantumkan ditanyanya pun berapa orang yang nggak sampai diwawancara di diskusi, sini. kan urusan masalah Menggunakan nggak ini kejawab. apa? Itu nggak kejawab. Random Apalagi sampling, dari teori itu nggak ada sampling. kan? Teori induk yang digunakan nggak ada. Dari 49 Sebagai yang input menjawab landasan untuk teman-teman bahas kalian nggak ada tadi, kan? itu Ada menggunakan juga. ini apa? Random set berbuat. Teori induk, teori besar yang digunakan ada tidak yang berkaitan dengan nilai keadilan ini dalam mewujudkan etika lingkungan? Ada pertanyaannya ini ada. Itu kayak mana cara? Cara Menurut kayak sini ini populasinya 49. nggak ada. Oke, jadi kan kampus 8 sampelnya itu kan cara apa? Dengan cara apa? Wawancara dulu atau observasi? Siap. Observasi dulu. Tapi kenapa wawancara ini bukan observasi yang kedua? Kami Kembali apa ini bisa? kelasnya Tadi ada yang kayak gitu juga. lalu kami Apakah kalian sampai sama yang sebelumnya? Luar biasa, luar biasa. Ini apa? Pakai kriteria. Lapangan. Lapangan kan? Oh ya studi pustaka. Kriteria, ada kriteria untuk menjadi narasumber ini. Yang persuasif, Ini ya. beda lagi. Bentukan studi pustaka. Ada lagi Ini beda lagi. kriterianya? Yang dimasuk Berapa dalam lagi? buku itu udah Anda gunakan di data sekunder namanya, bukan studi pustaka. Berapa lagi? Banyak ini yang Perempuan? ada. 4. Salah Dari kelas berapa saja? kelas 11 Pak. Sudah kelas 11. Instrumen Berarti apa yang pengumpulan data. data? Apa itu? Adapun instrumen pengumpulan data yang dipakai oleh panitia itu daftar pertanyaan untuk wawancara Jawab yang dengan berupa saya langsung suara, tuliskan rekaman apa video dulu dan foto. untuk pribadi. Semuanya itu ada digunakan. Ya, dosis orang-orang yang agak berpengaruh kan di sekolah. Ketua pramuka, laki-laki Saya mau tahu 4, dulu. perempuan 4. Itu Ya, gimana? gimana kalian proses untuk aturan lapangan itu gimana proses penelitian? Sampai Satu orang analisis data. Pertama adalah random sampling. bagaimana cara untuk mendapatkan data yang dituangkan dalam lapangan
laporan manajemen ini, ya, yang berkaitan dengan teknik analisis data. Gak apa-apa, sama di sini bertanya. Apa? Adapun Udah kan tentukan tadi kriteria kan, 4 perempuan, 4 laki-laki, 11, kemudian 9, kami juga sebenarnya wawancara. Nah, wawancara itu adalah reduksi data. Reduksi data yang merupakan data mentah. Data mentah itu kami olah, kami sederhanakan, kemudian itulah yang disebut dengan Data mentah itu diolah disederhanakan. Data Dia ada modifikasi di dalam. bukan itu. Kalau misalkan data mentah itu kan keseluruhan apa yang sudah kami dapatkan, misalkan apa yang sudah diucapkan oleh subjek penelitian kami, itu kami tulis di data mentah itu. Namun data mentah itu kami sederhanakan lagi sehingga disebut dengan display data. Artinya data mentah itu kami sederhanakan sehingga terbentuklah display data, dan setelah display data, adanya display data ini kami menarik kesimpulan berdasarkan dari reduksi data, display data, sehingga timbullah kesimpulan berdasarkan kedua data itu. Begitulah verifikasi data Ibu atau penarikan kesimpulan. Begitulah teknis data yang kami gunakan sehingga kami mendapatkan data tersebut. Bedanya kesimpulan Janganlah. Kalau kesimpulan kelima itu kesimpulan dan keseluruhan dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, hingga bab 4. Kalau kesimpulan verifikasi data ini kesimpulan dari data mentah dan reduksi yang kami dapat, data mentah atau verifikasi yang kami dapat itu. Gitu dia ya. Paham? kualitatif atau hipotesis. Ngerti kan? Cerdas kan? Gimana? Di kuantitatif Ibu. Kenapa dibuat? Ini kayaknya memang nggak ada hasil terbatas. Oke, ya hasil penelitian dan pembahasan. Apa beda hasil penelitian dan pembahasan? Apa beda? Kalau parafrase, dicari sumbernya dari mana, jangan mentah-mentah itu. Atau Ya, diambil referensi dari yang lain-lain, diambil hal yang lain, sesuai dengan perbedaan hasil dari penelitian pembahasan eksis. Nah, kalau misalnya hasil penelitian ini dia biasanya Jangan bilang alasan klasik. hasil yang kami dapat pada saat kami penelitian pembahasan ini mencakup secara keseluruhan Apa dari data alasan ini baik dari awal hingga akhir maupun pembahasan ini juga membahas mengenai data kami lalu kami hasil yang kami dapat pada saat penelitian. Oke, siapa dulu? Siapa yang bisa bantu? Enggak lanjut nih, enggak lanjut. Lompat ke akhir. Jadi kalau di hasil penelitian itu apa aja yang diceritakan? Kita perlu cara penelitiannya gimana? Nomor 11. Silakan. Ya, mulai. Gimana? Silakan nomor 11. Di hasil penelitian apa aja yang diceritakan di situ? Ya, siapa? Analisis data Andina. yang merinci secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan Bisa. hipotesis. Kira-kira sinkronisasi dengan periode analisis data untuk kualitatif itu apa? Jawaban dari sesuai pertanyaan wawancara karena saya baca sesuai dengan laporan Anda, nggak main-main juga nih. Apa yang dicantumkan di sini? Merumuskan hipotesis, kenapa perlu merumuskan hipotesis? Apakah perlu dibuat transkrip wawancara? Bisa jawab alasannya kenapa? Ya, pertama di hasil penelitian itu adalah deskripsi lokasi. Ya, subjek, itulah. Ini apa yang di sini? Daftar transkrip wawancara ini. Ya. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi sudah dicatatkan. Ini tak payah dilihat, dengan diterima dan satu spasi. Jadi tak payah dicek-cek dulu, kita buka semua jelek. Dan ini nggak boleh mencolok. Banyak kali buat ini. Buat baca ini. Makanya di dalam artikel kami ini kebanyakan kan ditanya jenisnya Silakan dulu. karena kami ngambil penelitian itu Display data. Coba
dengan lain-lain. Jadi makanya di bagian itu Boleh. juga seperti Silakan. yang di lain-lain tadi itu. Kami tahu itu memang bukan kebutuhan kami, tapi karena kami rutin, kami nggak menghapuskan itu. Dan kalian tahu itu bagian kualitas yang tapi kan ada motif kamu yang masukkan juga itu namanya apa? Masing-masing ya tahu misalnya ada lubang di skrip, tahu nih ada lubang di depan, kalau di skrip apa jatuh tahu, tapi ya udah lama aja jatuh. Pada deskriptor yang pertama itu kesadaran dari datang. Jadi apa itu display data? Kalau baca perbaikan dari saya itu sebenarnya itu selalu baca perbaikan di pilih dan diolah Silakan dulu. Untuk display data ini biasanya kalau di dalam tabel itu satu spasi. fokus kalian Dan ini tak payah banyak sekali dinarasikan. Namanya sudah kalian pilih-pilih. Verifikasi data sama. Masyarakat Apa dan yang juga tadi 4 cukup 3 paragraf. tapi kenapa di responnya Coba kita bahas pembahasan. Jadi apalah pembahasan di dalam persidangan saudara ini? setelah kami melakukan wawancara, banyak respondennya mendapat Apa hasil apanya? itu atau aparatus itu tidak adil Bagaimana? tentang Pengelolaan pengelolaan lingkungan itu. Contohnya itu di Di masyarakat kampus itu lebih diutamakan dibanding mereka. Sekarang kan harusnya mendapatkan hak yang sama. Jadi itulah kalian buatkan kayak pemerintah itu kami tidak mewawancarai pemerintah, tapi pemerintah itu kayak kami masukkan karena kami mengambil analisis dari wawancara dengan ibu-ibu setempat yang menjelaskan bahwasanya retensi itu tidak lebih mengutamakan bagian perumahan kompleks sana dibanding mereka, padahal seharusnya kan yang di kompleks maupun yang di perumahan itu mendapatkan hak yang sama, tapi bagian sistem ini tidak menerapkan itu. Itulah yang kami maksud dengan pemerintah Jawa. hal ini. Tapi menurut saya penjelasan dari kalian secara lisan itu penelitian kalian itu mengarah pemerintah, bukan Jadi masyarakat. permasalahan Karena tadi kalian membahas kenapa tidak anak ada kampung ini terafiliasi geng motor? kompleks Ya, anak kalau atau nggak bisa buat itu itu lah, makanya mereka langsung tidak geng motor. ada. Itu kan berarti seperti Bisa dia. itu kayak efektivitas Jadi keadilan kalau itu pemerintah ini, pemerintah desa pelindung ini. kenapa nggak Kayaknya ada udah yang cocok ke situ. kemanusiaan Karena yang dari beradab, yang beradab, mengungkapkan itu terus. siap bersatu, ketuhanan yang satu, kan bukan bertuhan, mendekatkan sama Tuhan, kan gitu. Padahal ini Nilai keadilan. Ke masyarakat juga ibu, karena Apa masyarakat alasannya? itu ada yang udah Kembali bersih kepada lingkungannya, konteks. Apa namun ada alasannya? juga masyarakat yang Nilai persatuan, dia membuang Tuhan. sembarangan. Kalau Jadi permasalahan kan karena dia yang membuang Anda sebutkan sembarangan, adalah dia itu dia tidak ada kepada orang yang sudah terafiliasi ke membersihkan lingkungannya motor. sendiri, terus dia membuang sampah sembarangan, bahkan dia juga berupaya konteksnya? untuk Apa membersihkan hubungannya? lingkungannya. Coba jawab, Namun ada coba. orang masyarakat ini dia tidak apa namanya, tidak mau membayar iuran, terus membuang sampah sembarangan, bahkan sampai membakar sampah yang membuat Ya, polusi oke. di daerah tersebut. Artinya kan dia nggak mematuhi etika lingkungan. Seharusnya kan dia menghormati orang yang sudah membayar, sudah membayar untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, tapi dia itu nggak ini nggak menghormati etika lingkungan, malah melanggar dari etika lingkungan itu. hubungan etika sama sosial, budaya ini lebih nyambung. Silakan. Ini kalian hanya ke masyarakat, seolah-olah masyarakatnya sudah baik, Ke? yang tidak baik adalah pemerintahnya. Iya, benar. Dan yang kedua, tapi dibantah lagi, kamu sendiri yang bantah. Kamu bilang masyarakatnya ada juga yang nggak bagus nih, yang sehingga yang lain-lain yang baik juga ini. Kenapa nggak juga mencari pemerintah benar nggak ada yang begitu? Nah, jadi ini sebenarnya posisinya di mana? Enggak, maksudnya masyarakat itu Betul ada nggak? yang adil, ada juga yang dia Betul membuat nggak? sembarangan. Dan masyarakat yang Betul. wawancara ini kan adil. Nah, dia menjelaskan bahwasanya Implementasi itu juga nilai. tidak membuatkan yang kompleks ini menjaga kebersihan, makanya karena dia tidak memberikan arahan kepada yang tidak adil ini, Dalam tidak adil dia etika sosial sebenarnya itu bukan untuk persatuan. tidak menjaga lingkungan tersebut. Apa yang Jadi kan dapat persatuan? ini sudah adil, kemudian yang ini nggak adil, dan yang adil itu bilang
tidak adil karena masyarakat karena pemerintah di situ juga tidak mengasihkan larangan kepada yang masyarakat yang mau mengasih larangan itu. Karena tadi juga kami tanya apakah orang itu tidak menegur, terus dibilangnya lebih mengarah ke situ, tapi namanya sesama dibilangnya kenapa kamu ini kan ini lingkungan saya, kenapa harus kami ini, padahal dia membuang dengan membakar sampah itu bukan hanya asapnya itu bukan hanya di lingkungannya saja, tetapi juga di daerah orang lain gitu Bu. Terus itulah makanya pemerintah ada masyarakat yang adil, ada yang enggak, terus juga pemerintah itu juga tidak adil. Prinsip keadilan itu apa? Coba adil itu apa? Misalnya saya punya adik kelas 3 SMA sama 3 SMP. Yang kelas 3 SMA saya kasih uang 20.000. Yang 3 SMP saya kasih 20.000. Itu adil atau tidak? Atau yang kedua, yang SMA kelas 3 saya kasih 20.000, yang SMP kelas 3 saya kasih 10.000, itu tidak adil. Permasalahan ini dapat dimasukkan. Yang mana yang dikatakan? Mengapa demikian? Karena memang benar mereka bersatu tidak adil, namun 10.000. Apakah saya adil nantinya? Kalau saya tahu yang kelas 3 SMA lebih banyak pengeluarannya 20, tapi yang 3 SMP nggak banyak pengeluarannya 20, saya balik. Dengan 3 SMA saya kasih 20, yang dibuat 3 SMP saya kasih 20. Hanya ya, yang 3 SMA lebih banyak pengeluarannya, pasti kan 20. Tapi sama saya kasih dia seperti yang 3 SMP, nggak terlalu banyak. Itu adil. Balik lagi, tadi kamu bilang adil itu adil atau? Kalau konsepnya seperti itu, SMP 20, ya SMA 20.000, adil, ya adil. Tapi kan kamu tahu 3 SMA itu masih lebih banyak kebutuhannya daripada 3 SMP. Tapi kenapa saya udah tahu banyak kebutuhannya, saya samakan sama 3 SMP? Itu adil nggak prinsip? Adil atau enggak? Berarti jawaban itu sama jawaban sekarang udah beda kan? Jadi itu prinsip adil sesuai dengan teori yang kamu dapatkan membaca nggak apa yang prinsip mereka ini sudah mendapatkan hak yang sama. Hak yang sama. Setuju nggak ada yang dimasukkan ke kemanusiaan yang adil dan Apa benar? itu adil sebenarnya? Benar. Kita berbicara adil nih. Benar itu. Memperlakukan orang sama tidak beda-beda Bisa kan? situ nggak? Itu yang saya tahu dari Menurut 15. adil. Tidak beda-beda kan? Adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita sesuaikan dengan Itu porsi. loh. Di Karena perumahan konteks permasalahan bisa yang jadi itu kan bentukannya perumahan. kembali kepada Kalau nggak ada tempat tiga ini sampah, terakomodasi game motor. itu akan baunya lebih luar biasa karena dia Karena proses emang tidak, kecil. banyak Kalau sekolah. masyarakat luas, mereka Apalagi tidak dapat diberikan yang terlalu banyak. Paham saya. Dia masih punya lahan yang lebih lebar dari Kenapa harus perumahan. dikontekskan ke sila ketiga? Saya juga pernah bahas tentang lingkungan. Baru Lingkungan di hidup apa di lagi desa. tak ada guru yang diwawancara. Bahkan selain memang Masa pelakunya kurang, itu siswa? balik lagi ke masyarakatnya yang punya Siswa yang tidak ada. kesadaran akan sampah itu kurang, sehingga Ada tidak bisa juga begini. kita bilang Masa pemerintah orang jadi itu ini, tidak tapi ada? kalau masyarakat Di tidak orang itu yang mendukung. wawancara. Oke, satu konteks. Makanya di Kita sini kalau harus ada lebih wawancara, detail. harus Anda mau kemana? lihat perspektif Tujuannya, dua- masalahnya ini, dua baru arah. nanti bisa ditawarkan Apa alasan saran bahwa siswa harus ada tersebut kolaborasi bagi yang satu, pemerintah siswa seperti berubah. apa, bagi yang Kedua, masyarakat itu yang bukan. punya Ketiga, masalah harus keluarga bagaimana dari mereka keluarga dan yang tidak punya mereka. masalah mereka seperti apa untuk bawa tetangganya jauh lebih baik. Keempat, faktor Seharusnya lingkungan. begitu. Ini belum tahu arah Jadi kerja jangan yang kita saya harus bilang adjust kalian siswa. membahas tentang jalan ini, pengilan ini, tapi Empat masalah yang dibahas itu tentang Empat daerah faktor jalan lain Yang kayak bisa saya mengatur. dan Tidak, tadi segi faktor. itu jalan kayak contoh. Baru Kalian Itu lebih baik wawancara. contoh-contoh, bukan lebih ke Khusus real untuk yang PPKN, mau jual dicuri, agama. yang mau diteliti satunya itu langsung atau ini lokasi ini permasalahannya langsung. BK. Jadi kami juga nggak tahu Bimbingan konseling. gimana sebenarnya dia bahas ini, tapi Sesuai dia bahas yang lain dengan sebagai BPK-nya. contoh-contoh. Jadi seolah-olah seperti fiktif tidak fakta. Tentunya. Makanya di Kita pembahasan paham, ibu kebiasaan. ini untuk buat ini sebenarnya Kenapa harus di PPKN di situ memiliki etika dan moral? Kenapa harus agama? Kenapa harus dua agama di situ diajarkan akhlak? Tahu nggak dulu? Betul nggak? Dari situ aspek-aspek yang harus dilihat supaya kita bisa menentukan nilai Siapa yang apa karena yang jawaban
dia dari tadi itu kayak berbelok-belok. Sepakat Jadi nggak? saya pening. Silakan dulu. Tanpa teori kalian nggak ada. Sepakat nggak? Fenomenanya pun nggak Silakan, ada. silakan. Ini kan alasannya saya harus sepakat. Jadi sebenarnya fokus kami ini lebih kepada masyarakatnya. Apa? Masyarakatnya. Yang masyarakat di sana seperti apa? Cuman karena mereka ada yang Iya, buang saya- sampahnya, sama ada yang membuang sampah sembarangan dan ini bapak. Ada nggak Seperti itu ada fenomena. nggak konteks permasalahan lain Kalian cuma tiga nggak orang itu? nggak kaji gitu kayak tempat KKN saya tentang kemarin universal. di Samosir. Nah, ada beberapa masyarakat yang pemerintah itu meletakkan yang sampah saudara depannya, sebut semua ini dan kan? ada beberapa yang tidak meletakkan, Oh, tidak ada iya. yang sampah depannya. Kelakuan di Kami Bogor tanya, dan kenapa wisata seperti itu masyarakat terjadi? yang Kenapa ada lain. ketidakadilan, kesenjangan? Ini menurut kalian tidak adil? Sosial dan Iya, budaya. sama pastinya sama Sosial KKN itu kami kemarin. bukan masyarakat. Kenapa jadi Jawaban masyarakat? tuntutannya itu apa? Karena Ya mereka kan? tidak membayar Etika iuran. ini kayak mana? Seharusnya. Apalagi di Medan ini kan kota. Beda tempat saya itu Ya, Pak. desa perkampungan, jadi tidak ada pemilihan kota sampah. Nah, siapa tahu masyarakat di situ yang kalian anggap adil, padahal dia tidak ada dengan terkait nilai persatuan. pemerintah. Apalagi Karena kan ada di program, implementasinya siapa untuk tahu kan awalnya. desa kalian itu program desa bersih dengan menggunakan sampah. Nah, Ya. kalau setiap pengangkutan itu kalau di tempat KKN saya itu Ya, 10.000 cocok lah. satu Itu nggak ada bulan masalah. dibayar setiap pengangkutan sampah. Nilai gotong royongnya Nah, ini kalian bilang tadi cuma ada bersih dan sampah yang contohnya ada diatur, programnya ada semakin yang bayar membingungkan Anda. kolektif. Jadi apa masalahnya? Iya. Berarti nggak ada masalah. Kalau Sampah kamu ini, tadi disebutkan di sampahnya sini ini. tentang nilai yang Jadi bagaimana nih? silakan. Sebenarnya saya bingung sebenarnya. Makanya saya Oke. nggak malas Silakan. membahas tentang hasil penelitian. Cocok. Karena dari awal Yang Anda itu sudah sebutkan nyambung. tentang gotong tentang Udah tidak sinkron. tim motor. Supaya ini Fenomena menjadi yang tidak pembinaan. ada, malah masalah yang di lokasi lain kalian angkat. Kenapa enggak itu? Jadi itu dikasih masalah. Udah harus Jangan-jangan seperti ini. ini sih. Mohon maaf saya Kejadian ini di lokasi lain, tapi kalian buat di jalan marahnya di motor gini-gini karena kurang Jadi, pembinaan iya. etika dan moral di mata pelajaran PPKN. Ini kalian kerjakan SKS. Jadi sama saya SKS ya. Tidak. Yakin saya SKS. Sedangkan dokumentasi kalian ini dari tanggal 23. Identifikasi masalah itu apa permasalahan Ini yang tanggal ada dalam 25. bukan seperti di kajian tentang implementasi dan bukan. Jadi kapan kalian mengolah Seru aja, Pak Yoga. apakah jawaban-jawabannya dimanipulasi semua? Ini saya sederhanakan bahasan Kalian yang foto kalian tahu 23, 4, 25. semakin ada sebutkan semakin banyak dan Selesai. masalah. Jam setengah hari. Jam 3. Nah, dari segi bergotong royong kan, itu anggaran silaturahmi. Itulah. Coba lah kalian Itu ada kan? itu aja dulu saya. Ah, musyawarah mufakat lagi dengan musyawarah bilang. Mereka mengusulkan yang namanya pemilihan posisi secara rutin. Kami sudah ada di laporan untuk lebih menguatkan apa yang kami dapat di tanggal 3, kami melakukan penelitian lagi. Setelah kami Ini kenapa terasa? memperbaiki apa yang terjadi kesalahan di tanggal 3 itu. Berarti kan tanggal 3 kami udah wawancara. Kami Gimana juga rasanya? sudah ada rekaman video, Sila rekaman saat suaranya. ini Kan maksudnya dikarenakan kami memang wawancara, bukan banyak sekedar foto siswa saja. di Nah, khususnya di karena kelas kami 11 kan terafiliasi sudah geng susun, motor tiba-tiba. nah, jadi Aduh, tanggal 3 observasi nyambung itu semua sudah ini. dari Nanti tanggal ganti. sidang ini. Jadi itu Pak bakal Ketua, disusun ganti terlebih dahulu. apa? Tapi seperti yang saya Kata-kata katakan ganti. tadi untuk Begitu dia dan harus diwawancarai lebih gurunya minimal 3 guru. terjun langsung live Pembinaan tentang sekalian akhlak. dalam bentuk Itu project. bagaimana? Pembinaan tentang etika dan moral Kalau itu begitu PPKN. kalian ngapain lagi? Pembinaan yang sudah terjadi ini Menguatkan kalian tidak akan itu menguatkan beda. apa? Dan setiap sekolah itu harus ada guru sama BK. sumbernya yang sama. Apa mereka nggak usah? Harusnya kan Itu sudah yang kalian tanya. itu ya. Di tanggal 23 itu Jadi bagaimana ini? kami Lebih melakukan bagus ke sila kedua atau sila ketiga? Apa yang sinkronisasi ke sila ketiga Tapi ini? tadi untuk Coba memperbaiki- dipertahankan Iya, jawaban ternyata saudara. sinkron kalian. Silakan, jangan lama-lama, silakan. baik project Pak menurut kami restoran imunisasi project ini karena dari sidang koran ini sudah ada berarti ada riset lokasi artinya sampai tempat kotaan narasi ini tapi itu kami masih sembari bertanya seseorang apa beberapa orang ada beda sama Pak. Bukankah negara menjamin apa? Berkumpulan Bukan berserikat. Bu. Iya Pak. Kalian yang membuat kami bingung saling mencapai
fasilitator dari kelompok kami, yaitu ibunya sendiri yang kami mencari beserta Vegas Taurus. Saya mungkin langsung disimpulkan oleh Informasi yang didapatkan itu seperti apa? Kami kan bertanya bagaimana pemahaman masyarakat terus bukan sendiri langsung dari mereka menjelaskan adanya masyarakat ini masih ada jawabannya hampir sama seperti yang kami temukan pada tanggal 3 Maret dari membuat kesimpulan. Masyarakat itu masih banyak buang sembarangan. Kalau misalnya dikasih tahu itu tidak menerima, marah, tidak menjalankan apa yang baik dari kebijakan itu. Dari ibunya ini termasuk masyarakat yang peduli dengan lingkungan, bahkan yang lebih yang baik atau bagaimana? Karena nanti dia membayar iuran juga. Ada di situ tempat sampai istilah Ada. Bisa jadi yang tak ada itu sampai iuran itu jadi masalah Itu sudah baik. kita nggak boleh langsung gitu. Itu berarti fitnah kalian. Udah tanya ibu kenapa ininya enggak dikasih tempat sampah? apakah ibu sudah membayar iuran setiap bulan? Kalau kata dia sudah, itu bisa dibilang. Tapi kalau dia bilang enggak, Pemeriksaan yang adil yang ada di sini itu maksud saya. Izin Bu, kalau untuk sampah, kalau untuk tong sampah itu adalah milik pribadi Bu, karena kaitannya dengan pemerintahnya, karena ini bawaannya. Nah, disinilah terlihat Ibu, di kompleks itu disediakan tong sampah Ibu di satu tempat kompleks. Iya, kompleks itu yang punya nanti tukang kompleksnya bukan pemerintah desanya yang menyediakan. Udah ditanya belum? Dan ini yang menyediakan tempat sampah ini pemilik dari kompleks itu kan sebenarnya kita menyewa rumah, ya kan? Kompleks itu biasa. Ini memang sudah disediakan dari kompleks ini sendiri, atau memang dari pihak desa yang menyediakan? Kalau tanda dari pihak desanya tadi ditambahkan gitu. Jadi masalahnya dari lingkungan sekolah menjalankan seperti itu. Memang Captain atau apa dari itu sudah mengatakan adanya iuran untuk pengangkutan sampah. Tapi Bu, Captain tersebut juga menyediakan tempat sampah bagi yang tidak dibayar. Tapi dapat terdapat masih beberapa warga di tempat saya itu yang asal buang. Udah dikasih tempat umum nggak usah bayar, tinggal buang sampah di situ kita masyarakat Supaya dia itu tidak sadar. seperti ini. Itu gimana? Dia terlalu boros dalam penulisan. Tadi itu cuma ketidakadilan. Koreksi dari saya. Saya kembalikan kepada menambah juga. Terima kasih. Juga bukan itu jalan benar itu termasuk dari 1 sampai 10 kami itu ada 10. Terus Bu, yang diutamakan untuk kebersihannya itu hanya di tingkat 1 sampai 3. Hanya terdepan di belakang Bagi 4 sampai yang 10 enggak? kayak apa? Itu kan perlu dipertanyakan kenapa. Yang diwawancarai sampai semuanya itu Untuk dari 1 sampai 10 yang enggak? lain, penulisan Jadi dari mana di semuanya itu ada masalah nih? Yang ini enggak ada masalah, sedangkan yang peneliti hanya itu dapatnya dari mana pernyataan dari statementnya ini itu? semua jumlah Ini yang saya dari tadi masih putar-putar. Ini benar Kevin ya. Jadi lebih contoh-contoh kayak di sana kok begini, tapi nggak sesuai dengan realita yang betul-betul diteliti oleh penelitian. Jadi kami seolah-olah dibawa ke yang contoh, bukan yang sesuai dengan ini. Gitu. Jadi bilang tadi sudah ya, lengkapi pedoman menggambarkan itu susah, agak sedikit sulit begitu. Artinya 1 sampai 10 diwawancarai enggak, yang 3 aja ada, yang 4 sampai 10 enggak ada. Apakah hanya dilihat kita tahu sama sedangkan menanyakan langsung dengan pihak yang terkait? Enggak bisa. Kalau begitu, saja ya. berarti Mungkin masih ini dong hasilnya. Ibaratkan datanya itu datanya cacat, belum bisa menjawab rumusan masalahnya gimana? Mau ambil data lagi, balik lagi ke lokasi penelitiannya. Oke. Sudah selesai? Ada pesan-pesan terakhir sebelum keluar? Garis besar lah implementasi penerapan nilai keadilan Pancasila dalam mewujudkan etika lingkungan. Ada pesan-pesan terakhir? Dan penilaian. Ya, silakan. Berarti bagaimana menerapkan nilai keadilan ini tadi untuk mewujudkan lingkungan, etika lingkungan pada masyarakat. Berarti bagaimana untuk mewujudkannya ada di sini kan di situ.
kedokteran bisa pas nanti takbiran berarti lebih ke pemerintah yang bisa menjalankan negara seperti apa karena yang etika lingkungan pada masyarakat ya takbiran ya. keringanannya selalu baru. Saya sibuk kalau Kayak mana lagi? Ada kesannya orang muslim Pak, jadi Dari jumlahnya fenomena tidak ada, suruh lagi. Saya teori pun tidak enggak, ada. revisinya dikirimkan. Silakan dibacakan, saya tunggu paling lama di hari Sabtu. Oke? Hah? Bisa bernafas, kami itu sesak-sesak. Oke, silakan duduk. Ada lagi pesan-pesan terakhir sebelum kita balik Ini tingkat kesadaran masyarakat tergolong rendah untuk itu semester 8 ini khususnya kami 4 orang. sampai iya 4 orang kami mungkin dewan juri terakhir. Jadinya nanti ya saudara-saudara juga yang langsung saya karena ini kali. Ada pesan-pesan terakhir? Saya. Dendam. Tadi bingung, apalagi saya cuma cerita untuk ini loh tadi malam. Jujur ya, dari jujur nilai keadilan masih penting dan nilai sosial ya, masih ada kaitannya dengan lingkungannya, dan lingkungan itu ada orang-orang di sekitarnya, masih bisa diterima nilai sosial ini dibanding nilai keadilan ini. Dan kualitas lagi. Lupa ini A+. Oke. Sidang penyelesaian kelompok 1 kelas reguler D 2023 dengan nilai dengan judul implementasi nilai persatuan dalam mewujudkan etika sosial dan budaya di Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan. Resmi kita Tapi oke, kita ini saya kalian bilang nilai keadilan sosial. Kenapa dari sosial media? dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan silakan atau perbuatan yang diikuti oleh saudara kami sekali lagi mohon maaf nilai izin mohon maaf lahir batin Itu tidak boleh untuk nilai dari kelompok 1 kelas reguler D 2023 nilainya 82,8. Ini istilahnya kayak kalian mau becek seseorang tapi Jangan kan harapkan pertama. lebih lagi. Nilainya 82,8. Ini masyarakat tapi Ya. kalau ceritakan tentang ketidakadilan Silakan revisi kemungkinan di hari Sabtu diserahkan. Seharusnya Saya tidak bisa menunggu lama-lama misalnya saya nilai sosial. kerja. Nilai sosial itu juga ada. Laki-laki tidak pernah bercerita. Nilai keadilan Laki-laki harus membuktikan kalau dia saya bilang layak untuk dikaitkan dengan Pancasila. mertua. Saya tadi malah bingung. Ini gimana maksudnya nilai keadilan sama Pancasila? Udah, silakan Itu foto. ada lingkungan. Nanti dari revisi kemungkinan nilainya Bahasa akan buku tentang makin baik. lingkungan. Ada baca. Jangan nangis, nangis apa Tadi lagi? gampang. Salah. Hah? Jangan gini loh. Kita ngutip ini ya, teori. Itu jangan asal Ada ngutip. Iwan, perlu ikut Ya, saya. asal ngutip. Ini kalian asal ngutip aja. Dan aturan ya cari buktinya di kajian teori yang ada di sini variabel. Dan ini nilai. Jelaskan dulu nilai itu apa? Sosial itu apa? Keadilan itu apa? Setelah itu dihubungkan nilai keadilan dan nilai sosial. Ini kalau memang kalian membuat nilai keadilan sosial di dalam Pancasila itu juga boleh. Dan itu ini nggak boleh ya. Di judul itu nggak boleh disingkat. Harus jelas. Nggak boleh disingkat lah intinya. Nah, saya bingung kali. Tadi saya baca, dan ada kutipan yang masuk
Udah? Udah? Udah ada. Dua. Bang, di latar belakang di PO 2024. 1, 2, 3. Oke. Kenapa yang ini tulisannya di mana? Maksudnya? Coba. Ada bila ada. Di latar belakang ini di PO 2024. Di PO 2024 tapi saya cari di data pustaka ini nggak ada. 1, 2, 3. Nih, bukan kutipan tapi kayak makanya di website coba kalian ada deh. kalau Website. Kalian tahu nggak cara menulisnya di mana? Untuk data pustaka. Kayak gini. Ini kalian buatnya kayak apa? Simbol apa ini? Ya, kalau kayak gini batang semua. Gas lah. Ande gini aja. 1, 2, 3. Oke, sudah aku selain foto-fotonya banyak koreksi sini. Udah? Salam di salam di Mana? salam. Saya mau mana nih? Salam di sini itu, mau video dulu itu. Udah lah, ini saya kembalikan ke diri kalian. Ini mau gimana? Dah, katakanlah. Kalau memang kita pada dengan sekarang, ya udah. Nggak apa-apa. Lanjut. Tapi kayak gini. Hasil penelitian hasil pembahasan apa? Profesional. Kalian tadi ada saya dengar. Kalian menjalankan pemerintah, tapi kesadaran masyarakatnya kurang. Seharusnya yang diambil itu kesadaran masyarakatnya, bukan malah menyalahkan pemerintah. Sama aja gitu. Cuma juga nggak bisa kita salahkan pemerintah. Jawaban kamu antara jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, kontradiksi semua. Nggak masuk. Jadi apa yang bisa dengar? Apa ini intinya? yang di belakang ada yang bisa bantuin foto Ini memang kalian pakai punya cara mana kalian acuannya? Acuan dari MR ini siapa? Pakai punya siapa? Biasanya politik sosial penting sedang ini sejarah itu ada. Oke, gini. Bertugas. Kalian udah tahu ya? Tugas Pak Altu ini kita ada. Semester 2, semester 4 kena 2 matkul, semester 4. Semester 7. Dah. Jadi, sebelum kalian memasuki semester 7, kan masih ada kaki gitu. Kenapa enggak? Bang, tanya. Ini kayak mana? Ini dapat juga. Atau memang kita sudah dia. Mungkin yang di depan Pak. Mama Pak, Sudah, selesai semua. kami mau melihat Ini ada yang lagi mau masuk. Jadi kayak mana?
memperbaiki sesuai Ada namanya dengan dong. masukan dan tentunya harus lebih sesuai dengan yang kalian yang mana-mana nggak sesuai dengan metode kualitatif ya dilakukan begitu atau memang pure dari awal kerjain lagi seperti di lapangan diuji pula. Mau yang mana? Yang pertama, siap? Jangan mau satu minggu siap ya? Bisa? Ini akan diumumkan nilainya, tapi belum final. Maksudnya kalau revisi pasti. Kalau kalian revisinya bagus, nilainya juga akan bagus. Tapi kalau nggak mau dikerjakan hanya tingginya aja ya udah ini nilainya nanti juga. Oke, ya. Udah, semua bisa. Ini kalau misalnya problem, pakai apa aja? Langsung baca aja kalau nggak ada masalah. Tadi kayak gitu. Ya, kalau nggak baca aja. Jadi, jangan daripada bumbung waktu lagi. Oke, jadi saya bacakan dulu ya. Pertama di bagian awal kan sih atau halaman pengusahaan itu tidak tadi. Yang kedua di bagian judul coba dicari. Kalau memang seandainya mau milih nilai sosial itu semua masuk jangan paru-paru. Kalau memang mau nilai sosial, nilai sosial itu tidak tergabung dalam nilai keadilan. Kalau kita tarik dari memang jauh dari tapi masuk sosial dari nilai sosial ini dan bisa jadi ini proses norma sosial itu juga gitu loh. Norma sosial itu ada di Pancasila. Kenapa tadi tampil? Oke. Ini mungkin Keadilan tadi teori dan prinsip keadilan itu apa? Makna dari keadilan sebenarnya apa? Bagaimana dikatakan adil? Bagaimana dikatakan nggak adil? Kalau mau itu Kan soal balasan fisiknya harus diminta balik nih. Harus ulang gitu ya. Gini lah. Iya. Pasiennya. Ada? Oh, tiba-tiba ada. Kok tadi tanda lagi? Oke, siap. Rumusan mas identifikasinya tiga, rumusan mas batas kesalahan tiga, ya rumusan masalah khusus. nilai kalian Dari mana dapatnya? 50. Ini kecuali nanti diperbaiki lagi pasti makna gitu ya. Belum ada tanda. Udah. Silakan dokumentasi. Duduk aja lah dulu deh, kayak SMA bapak. Atau lebih ke Pokoknya ada semuanya. Hari ini Apa ya di bawah itu? mana? Apa? Pak Malu Malu boleh? bis. Mana Pak? Enggak malu. salah berarti kopi ini Tidak kan? belum apa Ini kalau semua yang sama, Tidak. kalau sama kan 100, betul. Ya. Ini cuma berapa halamannya? Jangan. Nah, oke. Ini
Bang, ya udahlah. Nah, kita buat 50. Nah, 50 aja. Udah kita coret ini. Jangan tahu. Kita buat 50 nih. Kita buat 50. Senang. Ya, oke. Kira-kira kita perlu mana? Kalau diperbaiki lagi nanti Lebih bagus lagi. nanti bisa difoto sama semuanya. Ya. Oke, tadi udah dicatat dulu pembacanya. Sudah dicatat. Mungkin itu aja. Mohon maaf ya bila banyak kesalahan kata dari kami ya. Dan ya sebenarnya gimana ya? Tiga juga. Sebelumnya Iya. sebelumnya Nah, mungkin itu aja. Mohon maaf lah ya bila banyak sekali kata-kata dari kami yang salah, kata-kata yang dari kami menyakiti hati kalian. Nah, ya udah ini mohon maaf sebesar-besarnya. ini kalian nangis sebentar nangis sedikit banget ya. Ya, nah, jadi nangisnya kenapa? Ya, silakan dulu. Karena dia orang tadi. Oke, semangat. Analisis implementasi nilai ketuhanan dalam interaksi sosial Awaslia 21 Firdaus, Kecamatan Selampak, Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk itu kami minta kepada pemohon untuk dibacakan. Kalian bisa lah. Berapa nilai kalian yang saya bilang tadi saya buat? Berapa? Ya. Dah kan? Dah, sakit lagi. Ini sulap.